Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Alia Syafitri Lubis dari kelas C angkatan 2023. Di sini saya akan melakukan tugas video presentasi pada blok BSO2 mengenai special sense urinary dan reproduksi. Tetapi di sini saya mengambil topik dari anatomy of auris atau telinga, bagian eksterna dan interna. Nah, jadi yang pertama itu anatomi telinga itu terbagi dari tiga, yaitu eksterna, media, dan interna. Yang eksterna itu yang pertama itu dia anatomi dari auricula. Jadi auricula itu merupakan lempeng tulang rawan yang ditutupi oleh kulit. Kemudian dia ada otot intrinsik dan ekstrinsiknya. Kemudian dia dipersarafi oleh nervus ketujuh atau nervus facialis. Nah, yang kedua itu ada meatus acousticus externus. Jadi si meatus acousticus externus ini dia itu merupakan saluran berkelok yang menghubungkan auricula dengan membran timpani. Fungsinya untuk menghantarkan gelombang suara dari auricula ke membran timpani. Nah, bagian rangka sepertiga luar si meatus acousticus itu tuh terdiri dari kartilago elastis, sedangkan 2/3 dalamnya itu terdiri dari tulang lempeng timpani. Kemudian meatus acousticus itu dia dilapisin oleh kulit. Sepertiga bagian luarnya itu ada terdiri dari rambut, glandula sebasea, dan glandula ceruminosa. Kemudian glandula ceruminosa itu dia tuh fungsinya untuk memodifikasi kelenjar keringat, menghasilkan sekret lilin yang berwarna coklat kekuningan. Kemudian rambut dan lilinnya itu merupakan barrier mencegah benda asing masuk. Nah, di meatus acousticus externa itu dia tuh ada saraf sensorik. Dia tuh dari kulit, menghasilkan kulit. Ada nervus auriculotemporalis dan rectus auricularis nervi vagi. Kemudian ada aliran limfanya. Dia tuh menuju ke nodi paratidae, superficialis, mastoidae, dan cervicalis superficial. Nah, kita masuk ke auris bagian media, yaitu cavitas timpani. Cavitas timpani itu dia itu merupakan ruang berisi udara di dalam pars petrosa osis temporalis. Nah, dia itu bentuknya itu dia seperti berbentuk celah sempit yang dilapisi oleh membran mukosa. Dia itu berisi dari tulang-tulang pendengaran. Kemudian di sisi anteriornya dia berhubungan nasofaring melalui tuba auditiva, dan posteriornya dia dengan antrum mastoideum. Nah, di dalam auris media itu ada membran timpani. Membran timpani itu dia membran fibrosa tipis yang berwarna kelabu mutiara. Kemudian dia itu terletak miring menghadap ke bawah, depannya dan ada lateralnya juga. Permukaannya tuh cekung ke lateral. Pada cekungan yang paling dalamnya itu ada lekukan kecil, biasanya disebut dengan umbo. Umbo itu dibentuk oleh ujung manubrium malei. Nah, kalau misalnya membran timpani ini terkena cahaya atau cahaya otoskop, dia itu bagian cekungnya itu menghasilkan kerucut cahaya, atau dia bisa memancar ke anterior dan inferior dari si umbo tadi. Nah, kemudian ada daerah segitiga pada membran timpani itu yang dibatasin oleh pelika lemas. Dia disebut dengan pars flaccida dan pars tensa atau tegang. Kemudian ada membran timpani itu dia tuh sangat peka terhadap nyeri. Dia itu disarafi sama nervus auriculotemporalis dan rectus ramus auricularis nervi lagi. Nah, kemudian masuk ke tulang-tulang pendengaran. Seperti yang kita ketahui, ada 3 tulang pendengaran yang pada umumnya ada meis, malleus, incus, dan stapes. Nah, kalau yang malleus itu dia tuh biasanya yang paling besar. Dia terdiri dari caput, column, crus longum, crus longum atau manubrium, processus anterior dan lateralis. Terus manubriumnya itu cuma bisa dilihat dari membran timpani melalui otoskop. Nah, kemudian ada incus. Dia itu terdiri dari corpus dan 2 crus. Biasanya crus longum dan crus breve. Nah, kemudian stapes itu juga terdiri dari caput, column, 2 lengan,
crus anterior dan crus posterior, terus ada basis. Pada kolum, dia itu insersi muskulusnya stapedius. Nah, yang kelima, ada namanya tuba auditiva. Tuba auditiva ini, dia tuh menghubungkan dinding anterior cavitas timpani ke nasofaring. Bagian 2/3 anteriornya itu merupakan cartilago. Bagian 1/3 posteriornya itu merupakan tulang. Nah, pada saat turun, tuba itu berjalan di pinggir atas musculus constrictor pharynx superior. Dia tuh fungsinya untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam kavitas timpani dengan nasofaring. Nah, setelah itu kita masuk ke auris interna, bagian dalam. Dia tuh ada labyrinthus terbagi dua, labyrinthus osseus dan labyrinthus membraneus. Dia itu letaknya itu di dalam petrosa osis temporalis medial menghadap ke telinga tengah. Nah, masuk yang pertama, labyrinthus osseus. Dia itu terdiri dari sejumlah rongga dalam tulang. Terdapat struktur seperti vestibulum, itu bagian tengahnya. Kemudian ada lateral, terus ada lateralnya terdapat fenestra vestibuli, terus ada fenestra cochlea, terus terdapat sacculus dan utriculus labyrinthus membranosa. Nah, kemudian ada canalis semicircularis bagian posteriornya. Dia itu ada 3 struktur: canalis semicircularis posterior, canalis semicircularis superior. Kemudian ada canalis semicircularis lateral. Tiga-tiganya ini dia tuh bermuara ke posterior vestibulum. Kemudian kanalisnya itu bermuara ke vestibulum melalui ductus semicircularis. Kemudian ada organ cochlea. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, labyrinthus membranaceus. Dia itu terdiri dari utriculus dan saccus yang terdapat dalam vestibulum osseus tadi. Ada 3 ductus, ductus semicircularis. Dia itu terletak di dalam canalis semicircularis osseus. Terus ada ductus cochlearis yang terdapat pada cochlea. Kemudian utriculus tadi tuh dia tuh yang terbesar dari 2 buah saccus vestibuli. Jadi utriculus itu dihubungkan tidak langsung dengan sacculus dan ductus endolymphaticus dan ductus utriculosacularis. Kemudian ada sacculus. Sacculus itu dia berbentuk bulat dan berhubungan dengan utriculus. Ductus endolymphaticusnya itu berhubungan dengan ductus utriculosacularis dan dia akan berakhir di dalam kantung buntu kecil yang biasa dinamakan dengan saccus endolymphaticus. Pada utriculus dan sacculus, dia itu reseptor sensorisnya khusus yang peka terhadap orientasi kepala akibat gaya berat atau tenaga percepatan lain. Ductus cochlearisnya itu dia berbentuk segitiga dan berhubungan dengan sacculus melalui ductus reuniens. Nah, di sini ada referensi yang saya gunakan. Yang pertama ada Snell Richard as Anatomy Klinis. Saya gunakan buku pada tahun 2017. Kemudian ada More Kate L. Dia ini buku juga tahun 2013. Kemudian ada Hansen John T. Netters. Dia buku juga tahun 2019 yang edisi 4. Kemudian ada Paulson F. Was J. Sobota Atlas Anatomi Manusia. Dia itu pada tahun 2013. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.